Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Novia Fitriani. Saya dari kelas 10 Manajemen Logistik B, nomor absen 31. Di sini, saya akan mengumpulkan tugas penanganan transportasi. Melakukan pengamatan tentang prosedur pengurusan muatan angkutan laut dengan cara menjawab 2 pertanyaan. Soal yang pertama, dokumen apa saja yang digunakan untuk angkutan laut? 1. Dokumen Shipping Instruction atau SI. Shipping Instruction merupakan dokumen kirim barang via jalur laut yang berisi perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama adalah pihak penjual barang atau shipper, sedangkan pihak kedua adalah perusahaan pelayaran, penerbangan tracking, atau perusahaan jasa logistik. Shipping Instruction nantinya akan diberikan kepada pihak kedua untuk menerima data dan muatan yang tertera dalam surat tersebut. Shipping Order berisi nama shipper, nama penerima, notify address, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, nama dan jenis barang, jumlah berat dan volume, commercial invoice, dated atau waktu, notify party. Kedua, dokumen release order atau RO. Release order adalah surat perintah pelepasan aset kontainer kepada pemilik atau pembeli. Bentuk surat ini seperti sebuah permohonan penjemputan barang kontainer oleh pihak tertentu. Dalam RO berisi RO number, nomor resi dari RO tersebut, barcode. Barcode ini nantinya akan di-scan untuk pemilihan kontainer. Kegiatan scan ini biasanya dilakukan di depo pelabuhan masing-masing kota. Depo merupakan tempat kontainer kosong berada. Service berisi tentang asal dan tujuan kontainer. Voyage, kapal yang mengantarkan barang dari kota asal menuju kota tujuan. Ketiga, dokumen surat perintah muat. Perusahaan jasa ekspedisi mengeluarkan surat kepada pihak pertama atau penjual. Dalam surat perintah muat berisi tentang jenis muatan, jumlah muatan, berat muatan, nama dan telepon pengemudi. Keempat, dokumen surat jalan ekspedisi. Perusahaan jasa ekspedisi harus memberikan surat jalan kepada perusahaan tracking sebagai bukti bahwa kontainer memperoleh izin untuk berangkat menuju pelabuhan untuk proses loading ke kapal. Dalam surat jalan ekspedisi berisikan jenis barang, jumlah barang, tanda tangan dari penjual barang atau pengirim barang, sopir, dan petugas gudang. Kelima, dokumen surat jalan pabrik. Penjual sebagai perusahaan dan pengirim barang akan mengeluarkan surat jalan pabrik terhadap jasa ekspedisi atau tracking. Isi surat ini kurang lebih sama dengan jalan ekspedisi. Perbedaannya terletak pada siapa yang mengeluarkan surat jalan pabrik ini. Jika melihat surat jalan ekspedisi, yang mengeluarkan surat adalah jasa ekspedisi, sedangkan surat jalan pabrik yang mengeluarkan adalah penjual atau pengirim barang. Soal yang kedua, bagaimana pengurusan muatan angkutan laut? Angkutan laut dalam negeri. 1. Pasal 5. Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia
serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Kegiatan angkutan laut dalam negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan untuk mengangkut dan memindahkan penumpang atau barang antar pelabuhan laut serta kegiatan lainnya yang menggunakan kapal di wilayah perairan Indonesia. Kegiatan lainnya yang menggunakan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilarang dilakukan oleh kapal asing. 2. Kegiatan trayek angkutan laut dalam negeri. Pasal 6. Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur, serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur. Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi kriteria menyinggahi beberapa pelabuhan secara tetap dan teratur dengan terjadwal, dan kapal yang dioperasikan merupakan kapal penumpang, kapal peti kemas, kapal barang umum, dengan pola trayek untuk masing-masing jenis kapal. 3. Kegiatan pengoperasian kapal pada jaringan trayek. Pasal 11. Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib melaporkan pengoperasian kapalnya pada trayek tetap dan teratur kepada Menteri, mengumumkan jadwal kedatangan serta keberangkatan kapalnya kepada masyarakat, dan mengumumkan tarif untuk kapal penumpang. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.